Hai teman-teman semua, di video kali ini saya akan membuat video presentasi yang berjudul tentang pembuatan katalis heterogen dari serbuk kayu akasia. Yang pertama yaitu latar belakang. Yang pertama itu biodiesel. Biodiesel menurut Arifin dan kawan-kawan di tahun 2016 merupakan bahan bakar alternatif dari sumber terbarukan dengan komposisi asam lemak dari minyak nabati maupun hewani. Suatu senyawa yang ketika ditambahkan ke dalam suatu reaksi dapat mengurangi energi aktivasi dan meningkatkan laju reaksi itu disebut katalis. Itu menurut H5 tahun 2018. Jadi katalis dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu katalis heterogen, katalis homogen, dan enzim. Itu menurut Dewi dan kawan-kawan di tahun 2016. Yang berikut, proses produksi biodiesel selama ini menggunakan katalis homogen berupa NaOH dan KOH. Namun, katalis ini memiliki kelemahan, diantaranya mudah terjadi reaksi saponifikasi serta produksi sulit dipisahkan. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan modifikasi katalis homogen dengan menggunakan KOH dan NaOH menjadi heterogen, di mana kalium dan natrium yang akan terkandung dalam KOH dan NaOH akan diserapi pada karbon aktif berbasis kayu akasia sehingga akan terbentuk katalis heterogen untuk memproduksi biodiesel dari minyak jelantah. Yang berikut yaitu metodologi penelitian. Jadi, variabel yang diteliti dalam metodologi penelitian yaitu variabel tetap dan variabel bebas, di mana variabel tetap yang digunakan yaitu suhu karbonisasi, waktu karbonisasi, suhu impregnasi, dan kecepatan produksi pengadukan impregnasi. Kemudian variabel bebas yaitu yang digunakan yaitu konsentrasi larutan impregnasi KOH dan waktu impregnasi. Untuk diagram alir penelitiannya dapat dilihat pada slide. Yang berikut yaitu hasil dan pembahasan. Hasil yang pertama yaitu hasil analisis dari karbon aktif. Jadi hasil analisis ini dapat dilihat pada slide, di mana pada tabel ini terlihat bahwa kadar air yang diperoleh memenuhi standar SNI. Kemudian kadar abu yang diperoleh dari hasil penelitian ini memenuhi standar dan dapat dilihat pada tabel karena karbon aktif yang dihasilkan masih memiliki sisa-sisa bahan organik yang belum sempat menguap saat proses penguapan. Sehingga dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa setiap kadar zat memenuhi syarat SNI. Kemudian hasil yang kedua yaitu analisis karbon aktif dari kayu akasia. Itu dapat dilihat pada slide, di mana analisis unsur karbon dari akasia ini menggunakan analisis EDS yang bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur yang terkandung dari kayu akasia. Jadi berdasarkan hasil analisis EDS pada tabel ini dapat dilihat bahwa kandungan terbesar di dalamnya adalah karbon aktif yang mengandung unsur karbon. Ini menunjukkan bahwa serbuk gergaji kayu akasia yang diperoleh baik untuk dijadikan bahan baku pembuatan karbon aktif. Kemudian hasil yang berikut yaitu analisis AAS, di mana analisis AAS pada katalis diimpregnasi KOH. Jadi analisis ini bertujuan untuk mengetahui persentase kandungan ion kalium yang terkandung dalam karbon aktif yang diimpregnasi. Dapat dilihat pada gambar. Jadi hasilnya menunjukkan pengaruh konsentrasi larutan KOH terhadap kandungan ion kalium dalam karbon aktif pada variasi waktu impregnasi 18, 21, dan 24 jam. Kandungan ion kalium tertinggi dihasilkan pada konsentrasi 5N dengan waktu impregnasi 21 jam. Dapat dilihat pada slide. Kemudian yang keempat, ini hasil analisis AAS pada katalis diimpregnasi NaOH. Jadi, analisis ini juga bertujuan untuk mengetahui
persentase kandungan ion kalium yang terkandung pada karbon yang diimpregnasi, dan untuk hasilnya dapat dilihat pada grafik yang ada pada slide. Ini menunjukkan bahwa pengaruh konsentrasi larutan NaOH terhadap penyerapan kandungan ion natrium dalam karbon aktif pada variasi waktu impregnasi 18, 21, dan 24 jam. Itu terjadi kenaikan konsentrasi NaOH yang mengakibatkan kenaikan sisi aktif pada penyangga katalis, sehingga penyerapan kandungan ion natrium tertinggi dihasilkan pada konsentrasi NaOH 5N karena memberi hasil yang lebih besar dibanding konsentrasi NaOH lainnya pada setiap waktu impregnasi, sehingga menunjukkan bahwa kemampuan penyerapan ion natrium oleh karbon aktif dari serbuk kayu akasia menghasilkan kandungan natrium yang lebih tinggi pada karbon aktif setelah impregnasi. Kemudian yang berikut yaitu analisis SEM pada katalis diimpregnasi KOH. Jadi untuk hasilnya dapat dilihat pada slide. Jadi analisis SEM ini bertujuan untuk melihat morfologi permukaan katalis. Sehingga pada gambar ini menunjukkan bahwa morfologi permukaan karbon aktif sebelum diimpregnasi terlihat bahwa karbon aktif itu berbentuk bongkahan, memiliki susunan pori-pori yang teratur, datar, rapi, dan solid. Kemudian pada gambar 6 ini hasil impregnasi SEM pada katalis sesudah diimpregnasi KOH. Kemudian pada gambar yang ke-7 ini hasil analisis SEM pada katalis sesudah diimpregnasi KOH. Jadi pada gambar 6 dan 7 ini pada katalis sesudah diimpregnasi NaOH dan KOH itu dapat dilihat bahwa karbon aktif itu bertekstur kasar dan susunan partikelnya tidak beraturan. Kemudian yang berikut yaitu hasil analisis FTIR. Analisis FTIR ini dilakukan untuk melihat gugus baru yang terbentuk pada karbon aktif setelah diimpregnasi. Kemudian untuk hasilnya dapat dilihat pada slide. Jadi gugus yang ditemukan yaitu CC dan CO. Kemudian pada gambar di bawah ini merupakan hasil FTIR pada katalis sesudah diimpregnasi KOH. Kemudian gambar yang ini merupakan hasil analisis FTIR pada katalis sesudah diimpregnasi KOH. Jadi pada gambar yang ke-9 yang ini dan juga gambar 10 yang ini dapat dilihat bahwa karbon aktif sesudah diimpregnasi mengandung gugus karbon CC pada panjang gelombang 3000 sampai 3500 cm. Kemudian karbon aktif setelah impregnasi juga mengandung gugus karbon CO pada panjang gelombang sekitar 1000 sampai 1500 cm-1. Jadi pada karbon aktif sesudah impregnasi muncul peak lebih tinggi yaitu gugus CO32- dengan panjang gelombang sekitar 1400 cm-1, sehingga senyawa karbonat yang terbentuk pada karbon aktif setelah impregnasi dengan KOH diduga adalah K2CO3, sedangkan karbon aktif pada impregnasi KOH itu diduga senyawa yang terbentuk adalah Na2CO3 di mana kalium dan natrium berikatan dengan gugus karbonat. Kemudian hasil yang ketujuh yaitu analisis biodiesel. Jadi analisis yang pertama itu analisis biodiesel dengan menggunakan katalis yang diimpregnasi KOH. Itu dapat dilihat pada slide di mana dilakukan analisis berat jenis, analisis kadar air, dan analisis bilangan asam serta analisis
uji nyala. Dan hasilnya itu dapat dilihat pada slide. Jadi yang pertama, pada tabel 3 ini, pada analisis berat jenis menunjukkan bahwa berat jenis biodiesel yang dihasilkan itu sesuai dengan standar SNI biodiesel. Kemudian untuk analisis viskositasnya itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa viskositasnya itu memenuhi standar mutu biodiesel Indonesia. Kemudian untuk analisis kadar air itu, ya, kandungan air yang ada dalam hasil karbonisasi karang aktif itu lebih rendah dibandingkan dengan SNI biodiesel, jadi memenuhi. Kemudian untuk analisis bilangan asam itu tidak memenuhi kriteria biodiesel menurut SNI mutu biodiesel Indonesia karena kurangnya waktu pemanasan saat pembuatan biodiesel dan kandungan asam yang tinggi pada biodiesel. Kemudian untuk analisis uji nyala itu diperoleh titik nyala biodiesel sesuai dengan SNI. Kemudian yang berikut yaitu analisis biodiesel dengan menggunakan katalis yang diimpregnasi NaOH. Itu dapat dilihat pada slide, yaitu dilakukan analisis biodiesel dengan menggunakan katalis NaOH yang diimpregnasi. Itu ada analisis berat jenis, analisis kadar air, analisis bilangan asam, dan analisis uji nyala. Itu hasilnya dapat dilihat pada slide. Yang pertama itu untuk analisis berat jenis itu diperoleh, ini masih tergolong tinggi, yang diperoleh itu masih tergolong tinggi karena berat jenis biodiesel ini dipengaruhi oleh jumlah tridi dan monogliserida dalam biodiesel. Kemudian untuk analisis viskositasnya, yaitu dari hasil pengujian pada sampel biodiesel itu dapat dilihat pada tabel 3, didapatkan hasil yang masih dalam rentang SNI biodiesel. Kemudian untuk analisis kadar air itu, kadar air dalam minyak merupakan salah satu tolak ukur mutu minyak, sehingga kadar air yang diperoleh pada penelitian itu tergolong tinggi, sehingga berpengaruh pada kualitas biodiesel yang dihasilkan, yaitu kemampuan untuk membakar itu berkurang. Kemudian untuk analisis bilangan asam itu yang dihasilkan itu sesuai dengan SNI biodiesel Indonesia. Kemudian untuk analisis uji nyala itu diperoleh angka titik nyala sesuai dengan SNI biodiesel. Jadi titik nyala ini diperlukan untuk keperluan keamanan dan penanganan minyak terhadap bahaya kebakaran. Jadi dari hasil presentasi ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan basa dan waktu impregnasi yang digunakan saat impregnasi, maka semakin banyak ion kalium dan natrium yang terimpregnasi dalam pori-pori karbon aktif. Kemudian pada pembuatan katalis yang diimpregnasi KOH dan NaOH didapatkan konsentrasi optimum pada konsentrasi 5 normal dan waktu impregnasi itu selama 21 jam. Kemudian biodiesel yang dihasilkan dengan menggunakan katalis yang diimpregnasi KOH dan NaOH memenuhi standar SNI 047192/2006 yang meliputi viskositas, massa jenis, kadar air, dan titik nyala. Jadi demikian presentasi saya, sekian dan terima kasih.